aja. Nggak usah keluar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala izzan ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Ihtikaf Masjid Babu Salam rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga sampai malam ke-27 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa yang sudah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam seluruh ajarannya, termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu serta adik remaja rahimakumullah, pada kesempatan iktikaf ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul yaitu puasa membentuk masyarakat Islam, di mana kita harus mengetahui apa sih fungsi daripada puasa yang sudah kita jalani mulai dari tanggal 1 Ramadan sehingga sudah 26 ya, sehingga malam ini kita memasuki yang ke-27. Selama hampir 1 bulan kita sudah menjalankan puasa. Dari tahun pun juga sudah kita menjalankan puasa. Nah, di sini apa sebenarnya ya fungsi daripada puasa itu yang dapat membentuk diri kita menjadi muslim yang sesungguhnya, di mana seperti ayat Al-Baqarah 183 tadi, tujuan daripada puasa kita yaitu
la'allakum tattaqun, yaitu semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak di sini ada 6 fungsi yang akan kita bahas secara singkat ya. Fungsi daripada puasa yang kita jalankan ini. Yang pertama adalah fungsi puasa yang pertama adalah sebagai pakaian takwa. Itu adalah fungsi utama ya. Di mana surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dasarnya di sini adalah orang-orang yang beriman. Jadi ada di sini 3 hal, yaitu keimanan, kemudian kewajiban terhadap puasa atau proses puasanya, kemudian tujuan daripada puasa itu yaitu la'allakum tattaqun. Jadi adalah fungsi puasa yang pertama itu adalah sebagai pakaian takwa. Apa itu takwa? Yaitu kalau kita sering kita dengar ya, dari setiap khutbah Jumat sering kita dengar, yaitu takwa yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha kita untuk meninggalkan segala larangannya. Dan banyak lagi pembahasan tentang takwa itu sangat luas ya. Di sini mungkin kita hanya sekedar ringkas aja lah gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di awal di ayat, mulai dari ayat 2 ya. Yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dimulai dari zalikal kitabu la raiba fihi, yaitu menjelaskan Al-Quran atau kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan terhadap kandungan Al-Quran itu. La raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita itu dasarnya itu dulu, jangan kita ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. Dari awal itu sudah diperingatkan oleh Allah, tidak ada keraguan. Kalau ragu kita tentang ayat suci Al-Quran, ya udah gugurlah keimanan kita. Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya, allazina yu'minu, yaitu orang-orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Yaitu percaya kita kepada Allah. Kan gaib ya kan? Nggak pernah kita melihat Allah seperti apa wujudnya, ya kan? Di mana kita keyakinan itu? Ya kita percaya kepada kitabnya tadi, bahwa kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, ya kan ya? Yakin betul kita bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Mungkin ya satu-satunya kitab pada masa ini ya yang benar-benar masih terjaga ya keasliannya. Bahkan kita banyak sekarang ini muncul ya para hafiz-hafiz Al-Quran, luar biasa sekarang ini. Jadi Al-Quran itu akan terjamin sampai dengan akhir
kiamat sampai dengan akhir hari kiamat nanti. Jadi kita harus percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, pada malaikat, ya kan? Percaya pada hari akhir, ya? Percaya pada takdir dan sebagainya. Itulah orang-orang yang beriman. Lantas berikutnya lagi, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi setelah beriman tadi baru rangkainya adalah sholat. Wa yuqimunas sholata, apalagi setelah itu lanjutannya. Kok saya jadi apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki, ya. Nah, itulah penjelasan daripada orang-orang bertakwa tadi, gitu ya. Nah, di sini anak-anak remaja nih, ya, banyak dihadiri anak-anak rimbaasa nih. Jadi tahu kalian ya bahwa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah, jadi ada apa namanya, ada dua manusia ya, yang paling dibenci dan paling dicintai. Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah anak muda yang rajin ibadah tuh. Ya, anak-anak muda di sini nih ya, kalian ini paling dicintai oleh Allah. Amin, gitu dong ya. Waduh, beruntunglah kalian nih. Kalau nih kita nih bapak-bapak nih, pada dengan aki-aki juga udah nih ya, rajin ibadah mah udah biasa. Kata Allah mah ya, udah bu tanah ya biasa udah gitu ya. Tapi kalau kalian ini anak muda rajin ibadah, jangan pas ini aja ya, jangan pas Ramadan aja ya. Nanti setelah di luar Ramadan nanti ya, kalian hadirlah di masjid ini untuk sholat jamaah, karena kalian ini adalah yang paling dicintai Allah. Anak muda yang paling dicintai Allah. Kemudian siapa yang paling dibenci oleh Allah? Yaitu orang tua yang masih suka maksiat. Ya Allah ya, kita doain ya, orang-orang tua kita sampai dengan usia begini aja belum pernah nginjak masjid kita ya. Kalau ada, ya mudah-mudahan tidak ada ya orang tua kalian ya. Kalau ada orang tuanya masih begitu, doain ya orang tua kita. Masih udah tua gini aja belum sempat ya. Kita bersyukur banget ini kita sudah bisa melakukan iktikaf ya. Kita bersyukur banget nih masjid kita, anak-anak muda kita dukung nih anak-anak muda kita ini sudah melakukan iktikaf ya. Ya, lumayan nih kamu nih ya. Bapak aja dulu waktu muda dulu belum ngerasain yang namanya iktikaf nih. Tapi anak-anak muda sekarang tuh udah iktikaf nih, udah sempurna banget kita menjalankan ibadah puasa nih. Kan ada kemarin kata Pak Ustaz Rohim kemarin, menjalankan itu yang paling sempurna itu kan berapa kemarin, ada 5 ya. Ya, berpuasa, kemudian tadarus ya kan ya, tarawih ya, tadarus, berinfak ya, sedekah ya. Kemudian yang kelima itu adalah iktikaf. Itulah semua rangkaian ibadah puasa sesungguhnya. Nah, itulah nanti orang-orang yang bersyukur nanti di Idul Fitri. Wah, ini udah lengkap semua kita nih melakukan iktikaf. Mudah-mudahan Ramadan depan kita lebih tingkatkan lagi, lebih ramai lagi kita masjid kita. Luar biasa ini ya, ibu-ibu juga, wah, calon-calon penghuni surga kita nih semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu aja ya.
Untuk bapak-bapaknya enggak ini, wah protes nih, pasif nih. Bapak juga luar biasa nih, calon-calon penghuni surga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya itu tadi. Jadi takwa itu benar-benar diawali dulu dengan wa yuqimunas sholata. Kita dirikan sholat. Sholatnya dulu kita introspeksi diri kita, apakah sudah benar ya Allah sholat kita ini. Nah itulah takwa yang sesungguhnya gitu ya. Sekarang nih kita bertanya pada diri kita aja lah dulu ya. Kayak contoh aja dulu, kita di rumah nih ya, lagi sibuk, sesibuk apapun kita ya, dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti nggak kita seketika? Ya Allah, sudah masuk waktu nih, langsung kita tinggalkan pekerjaan kita. Oh yang laki-laki harus ke masjid gitu ya, harus kita yang laki-laki ke masjid. Kalau ibu-ibu tidak ada larangan ke masjid ya, lebih baik juga untuk ke masjid ya. Kan begitu. Mulailah kita dari sholat kita perbaiki. Itulah kita menuju orang yang takwa. Nah itu fungsi dari puasa kita. Sudahkah membentuk pribadi-pribadi yang muslim yang sesungguhnya dari puasa kita? Sholat ya, yang nggak usah yang lain-lain lah, sholat aja dulu kita perkuat nih sholat kita. Setelah itu sholat ya tepat waktu, tidak mau kita menunda-nunda. Kadang-kadang kita kalau lagi di jalan aja kadang-kadang ya sudah mendengar azan ya Allah astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan kita mendapatkan tempat sholat yang nyaman dan sebagainya. Kan kita berupaya gitu ya, tapi paling tidak hati kita ini sudah mulai gelisah ya. Kita lihat waktu sudah mulai, sedangkan masih macet gitu ya. Nah di situ sudah merupakan kita sudah takwa kita sudah mulai membaik lah kan gitu. Kita terus berupaya kita untuk menjaga sholat kita ini. Itu ya Bu ya, ibu-ibu lah gitu ya. Pasir mau protes ibu-ibu mulu. Ibu-ibu yang banyak sih Pak, yang paling itu tuh terserang aja. Pengajian apa di sini taksin juga ibu-ibu. Kita ini kenapa ya bapak-bapak tuh kalah dengan ibu-ibu, terserang aja. Jadi nggak salah saya Pak, saya ibu-ibu mulu yang saya tunjuk gitu. Karena ibu-ibu inilah yang selalu meramaikan majelis taklim ini. Ibu-ibu. Ya, yang kedua, fungsi puasa sebagai pelindung, ya, pelindung dari kemungkinan manusia melakukan kejahatan. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah menyebut bahwa puasa itu adalah sebagai junnah atau perisai gitu ya. Ini ada hadis ya, tapi saya bacakan artinya saja. Puasa itu benteng. Bila seseorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor dan berlaku jahil. Bila ada seorang memaki dengan kata-kata kotor dan hendak mengajaknya berkelahi, hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Jadi artinya kalau kita lagi diajak ribut sama orang gitu ya, wah di situ kan kita jadi ingat diri kita ya, wah sedang puasa nih. Jangan pula begini, entar ya setelah Lebaran nanti gue balas dendam namanya gitu ya. Tapi paling tidak itu akan terus ya pada implementasinya setelah Lebaran kan gitu ya. Seterusnya sampai ketemu lagi bulan puasa nanti dicas lagi. Begitulah diri kita ya, jadi benteng buat kita. Jadi orang yang sabar tuh seperti itu gitu. Jadi kita ada orang ngajak berkelahi nih, ya saya lagi puasa ya, maaf ya, gitu ya, menahan diri. Itu masuk benteng. Kemudian yang ketiga adalah puasa itu, fungsi puasa itu adalah
taqarrub, mendekatkan diri kita, selalu kita dekat kepada Allah. Di mana di surat Al-Baqarah 185 ya Pak ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya, bertanya kepadamu ya, emunya itu Muhammad maksudnya, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Jadi Allah itu sangat dekat sama kita. Jadi berdoalah kita kepada Allah ya, dalam berintihan kita doa, dalam bahasa, kata Pak Ustadz kita Pak Rahim bilang, dalam bahasa Jawa pun juga Allah tuh sangat mengerti lah gitu ya bahasa. Jadi nggak mesti kita bahasa Arab, bahasa yang kita anggap ini itu bahasa, nggak perlu pakai bahasa Indonesia. Berdoalah kita dengan sepenuh hati. Kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Jadi melatih kita, ini kan kita lagi itikaf, ini kan dalam rangka kita taqarrub kepada Allah. Ini fungsi daripada puasa ini, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah ya, berdoa kita kepada Allah, mintalah kita ampun kepada Allah. Karena kita ini banyak dosa ya, terus terang ya, saya udah 62 tahun umur saya. Kalaulah usia balik itu 12 tahun, berarti 50 tahun catatan amal saya ya. Nah kita ingat aja di situ. Belum lagi masa-masa remaja kita dulu banyak meninggalkan sholat dan sebagainya ya. Mungkin ya berapalah dulu amal yang kita dapat nih, timbangan kita nih masih apa? Kita ini sudah mulai gelisah. Kita lihat waktu sudah mulai azan ya. Usia-usia yang sudah tua ini benar-benar kita banyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mulai kita dari sholat kita perbaiki. Itulah kita menuju orang masuk surga itu benar-benar tidak punya dosa sama sekali kan? Itulah orang yang akan masuk surga. Sedangkan kita ini dosa kita banyak banget. Maka kita seringlah kita istighfar pada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah ya. Kan di surat Ali Imran ya, wasari'u ya. Maghfirah itu kita bersegera kita untuk menuju ampunan Allah. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Jadi pada kesempatan kita bulan Ramadan ini, kita mohon ampun di sholat tahajud kita merintih ya Allah, banyak dosa kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka untuk itu mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi benar-benar bulan ampunan buat kita ya. Diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan akhirnya kita pada Idul Fitri nanti benar-benar orang yang benar-benar bersih dari dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah fungsi puasa adalah pendidik keikhlasan ya. Jadi hadis dari riwayat Muslim ya, saya bacakan artinya saja. Setiap amal Bani Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman ya, kecuali berpuasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya.
Jadi luar biasa ya kan. Puasa ini langsung dibalas oleh Allah. Karena puasa itu kita untuk Allah ya. Jadi mendidik kita kepada keikhlasan. Ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata puasa ini hanya karena untuk Allah. Jadi urusan Allah lah yang akan membalas puasa kita. Kalau kita benar-benar penuh dengan keikhlasan ya, kan tidak akan berat ya, segala sesuatu itu kita menjalankan dengan penuh dengan keikhlasan, tidak akan berat. Malah kita benar-benar mengejar banget yang namanya bulan puasa gitu, ya Allah. Jadi kalau kata sahabat itu ya, kata Rasul, apabila ini umatku tuh tahu ya tentang bagaimana itu puasa itu luar biasa ininya, mungkin mereka tuh akan minta terus ya, selama setahun itu puasa terus kan gitu, saking nikmatnya bulan puasa ini ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi terdidik sebagai orang yang ikhlas ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya percepat, yang kelima adalah puasa mendidik seseorang muslim untuk disiplin ya. Disiplin ya adik-adik ya, disiplin kan kita puasa ya. Ada yang berani nggak makan ya, berapa menit lagi nih, nggak tahan lagi kan, saking tertibnya kita ya. Wah, baru beduk, baru kita mulai deh. Jadi kalau ada disiplin yang paling itu di dunia ini adalah ketika beduk maghrib ya. Disiplin banget kita ya. Ada nggak yang berani mendahului sebelum beduk maghrib itu bunyi? Ada yang minum duluan? Ada yang berani nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang berani itu mendidik disiplin itu ya. Ketika imsak gitu ya, udah mulai menahan ya. Sebenarnya menahan itu imsak apa? Imsak atau beduk apa namanya? Azan subuh. Azan subuh ya, sudah mulai menahan itu azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah mulai menahan ya. Jadi ketika ada teriak imsak itu peringatan ya, peringatan. Nah, kemudian yang keenam, fungsi daripada ibadah Ramadan itulah sebagai pengukuh hubungan dengan sesama muslim. Jadi dengan kita ini kan jadi apa, mempererat ukhuwah Islamiyah kita ya. Salat tarawih, kemudian kita sering apa namanya membagi takjil ke masjid ya, memperkuat persatuan kita ya di lingkungan kita ini, paling tidak di lingkungan kita sering kita buka puasa bersama dan sebagainya ya. Jadi terbentuknya hubungan ukhuwah Islamiyah antar sesama tetangga kita. Nggak usah jauh dulu deh, lingkungan kita aja dulu. Kita pererat hubungan kita dengan tetangga, berbagi ya, berbagi sesama takjil dengan tetangga dan sebagainya, perkuat hubungan kita. Itulah fungsi daripada ibadah Ramadan. Jadi ada 6 tadi ya, pakaian takwa, kemudian sebagai pelindung diri ya, kemudian ada tradisi taqarrub kepada Allah, kemudian pendidik keikhlasan, kemudian mendidik seorang muslim untuk disiplin, dan fungsi yang keenam adalah sebagai pengukuh hubungan sesama muslim. Itu saja apa namanya renungan kita pada iktikaf ini. Mudah-mudahan kita semuanya di sini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita pada tahun ini adalah menjadi ibadah puasa kita yang terbaik. Kita berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman sepanjang setelah apa namanya, setelah pasca Ramadan nanti. Jadi ada bekas-bekas puasa ini yang terus melekat sepanjang tahun gitu ya. Apa nanti apa namanya, puasa kita tuh bukti diterima oleh Allah itu gimana?
apa yang melekat pada diri kita. Kita menginginkan tetap menjalankan puasa-puasa sunnah. Kalau kita sudah rajin nanti menjalankan puasa sunnah, berarti itu puasa itu benar-benar sudah membekas pada diri kita. Nanti Syawal puasa lagi, ya kan? Baru nanti bulan-bulan berikutnya banyak puasa-puasa sunnah, ya kan, ya, Senin Kemis. Kalau nggak kuat ya puasa Daud ya Senin Kemis. Kemudian ada puasa tengah bulanan, ya kan, Yaumul Yaumul Bid dan sebagainya. Kemudian kita tahajud, itu buah daripada sholat qiyamul lail kita, ya, tahajud nanti berjalan terus. Nah, mudah-mudahan itu jadi istiqomah. Ini buah daripada hasil puasa kita. Itu saja. Mohon maaf ada hal-hal yang benar itu datang dari Allah, ada yang kurang semata-mata kekurangan ilmu dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.